Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, pada hari ini tepatnya Selasa 4 Maret 2025, Gubernur Lampung dan juga DPRD Lampung ini mengadakan rapat paripurna perdana usai pelantikan pada Februari lalu. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi dan kondisi terkini rapat paripurna perdana Gubernur Lampung bersama dengan DPRD Lampung, kita sudah terhubung bersama dengan reporter Tribun Lampung di lokasi, Huri Agusto. Bersama pimpinan DPR tanggal yang kami hormati Wakil Bupati Mesuji, pertama pimpinan DPR Mesuji, para kepala daerah pesisir barat yang diwakili Lampung Barat, Lampung Utara, Wakil Wali Kota Metro, ya, bersama pimpinan DPR Metro, Ketua DPR Metro. Terima kasih. Dan para kepala daerah yang berhalangan, Lampung Utara diwakili, Lampung Timur, Pulau Bawah, juga Banten, lalu hadir juga tadi Ketua DPR Metro, Ketua DPR Ketua DPR Pesawaran dan Ketua DPR Lampung Utara. Yang kami hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, dan hadir Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Pak Ijun, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Makasih Ibu, Kepala OJK Provinsi Lampung, Kepala Ombudsman RI Provinsi Lampung, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, para pejabat tinggi pertama dan pejabat administrator pemerintah Provinsi Lampung, para kantor wilayah dan instansi terkait seluruh Provinsi Lampung. Kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, atau yang mewakili Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang kami hormati Rektor Universitas Negeri dan Swasta seluruh Provinsi Lampung. Kami hormati Kepala RRI Perwakilan Lampung. Kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung, Ibu Ketua Ikatan Keluarga Anggota Dewan Provinsi Lampung, Ketua Organisasi Kemasyarakatan se-Provinsi Lampung,
bapak-bapak para perintis kemerdekaan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pimpinan media massa yang sudah hadir di kesempatan ini. Tidak lupa kami yang dihormati dan bangga para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi wanita, organisasi pemuda, semangat mahasiswa, dan organisasi intrasekolah sifat diri. Pertama-tama, dan yang kami hormati kami banggakan para pimpinan DPRD Provinsi Lampung beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang sudah ada di perhatian dari ini. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan hidayahnya semua diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita bersama-sama dapat jalan yang tak pun pada kesempatan ini. Bapak Paripurna Dewan sendiri yang kami hormati. Bagaimana kita ketahui bersama, dan prinsipnya tidak sambutan Gubernur Lampung periode 2025-2030 berdasarkan satu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Kedua, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102/4/3 dari 4378 dari SD tentang penegasan dan penjelasan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2020. Sejalan dengan maksud tersebut, maka pada tanggal 21 Januari 2025, Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat guna menetapkan tanggal pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka pidato sambutan Gubernur Provinsi Lampung tahun 2025-2030. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang saat ini sudah masuk di hari yang keempat. Semoga Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini selalu diberi kekuatan, kesehatan dan keberkahan dalam menjalankan aktivitas dan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, ada yang terhormat Saudara Gubernur Lampung, kami persilahkan untuk menyampaikan pidato sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam keluarga. Tabi'un. Yang terhormat Wakil Gubernur Lampung berpihak berbela NM. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Lampung Bapak Ahmad Akbar, para Wakil Ketua DPRD, Rosdiana, Inspek, Mulia, dan Pak Wazir, serta seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung. Saya hormati. Yang terhormat anggota Forkopimda Provinsi Lampung hadir.
Komandan Kolonel Pangdam Syarikat, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara, Kepala Kepolisian dari Lampung, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, dan Ketua Pengadilan di Lampung. Dan dari Kepala Bidang, para anggota DPD RI dan DPR RI daerah Pemilihan Lampung yang hadir, saudara pejabat sekretaris daerah Lampung, para bupati, para wali kota, dan ketua DPRD, kabupaten kota, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kepala BPKMI Provinsi Lampung, Kepala Kanwil pada Kementerian Lembaga dan Sektor Bidang Perguruan Tinggi di Provinsi Lampung, juga Ketua KPU Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Lampung, para pejabat pimpinan tinggi peragama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung, para pimpinan BUMN, BUMD di Provinsi Lampung, juga pimpinan partai politik, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat, juga yang terhormat tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan dan insan pers, para media cetak dan elektronik, juga tokoh pemuda dan mahasiswa, pimpinan LSM, serta pemangku kepentingan orang lainnya. Saya lupa sebut. Yang terhormat Ketua DPPKK Provinsi Lampung. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia dan yang istimewa, seluruh masyarakat manapun berada, saudara saya hormati, pada kesempatan yang baik ini, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan kekuatan iman lahir dan batin, sehingga kita dapat hadir pada sidang paripurna DPRD Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian, disaksikan oleh segenap masyarakat Lampung dan terutama disaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di gedung yang mulia dan terhormat ini, kami Rahmat Irsani Jaursal dan yang menilai bertekad untuk istiqomah menjalankan amanah. Kami akan memimpin Provinsi Lampung sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030. Kami memohon doa restu kepada para hadirin. Kami memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Lampung agar bisa melaksanakan ini dengan sepenuh hati demi kepentingan dan kesejahteraan. Bapak Ibu sekalian, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung yang telah menaruh kepercayaan, memberi amanah, dan menitipkan harapan kepada kami berdua. Bukan hal yang mudah bagi kami, terutama dengan sejumlah tantangan, permasalahan, umat harus diselesaikan di dalam ini. Sidang paripurna Dewan yang terhormat, pembangunan Provinsi Lampung 5 tahun ke depan tentunya akan berkontribusi dan selaras dalam pencapaian visi dan cita-cita pembangunan nasional.
Sejak awal kampanye di masyarakat Lampung, kami telah menetapkan visi, yaitu bersama Lampung maju menuju Indonesia Emas. Ini merupakan cita-cita yang harus kita wujudkan bersama, dan lebih hanya akan tercapai bila kita bisa bekerja produktif, kita aktif, kita aktif, inovatif, dan berkolaborasi. Maka untuk mewujudkan visi itu, kami akan jabarkan ke dalam 3 misi dalam pembangunan di masa depan. Yang pertama, kami akan mendorong pembangunan ekonomi Lampung menjadi pembangunan ekonomi yang inklusif, yang menuju kemandirian dan menjadi inovatif. Yang kedua, kita juga akan memperkuat sumber daya manusia di Provinsi Lampung agar menjadi sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Dan yang ketiga, isi pemerintahan Provinsi Lampung ke depan, kita akan meningkatkan Provinsi sekalian, kita akan meningkatkan kehidupan masyarakat beragam yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta dapat mengelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas. Tidak paripurna dengan yang seperti Provinsi Lampung akan menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Saat ini jumlah usia produktif di Provinsi Lampung berjumlah 6,7 juta jiwa atau 68%. Jadi 68% populasi Provinsi Lampung sekarang berada dalam usia produktif. Kondisi tersebut tentunya menjadi tantangan bagi kita agar bonus demografi memberikan manfaat bagi kemajuan daerah dan sebaliknya tidak akan menjadi beban bagi pembangunan ke depan. Di sisi lain, potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah dan tempat geografis yang strategis juga akan menjadi peluang yang besar sebagai magnet investasi yang akan mendorong pengembangan wilayah untuk menjadi pusat aktivitas, kegiatan sosial ekonomi, kegiatan pariwisata, dan industri berskala nasional maupun global. Bapak Ibu sekalian, di tengah potensi bonus demografi dan sumber daya alam yang luar biasa, Provinsi Lampung masih menghadapi beberapa masalah. Di antara lain, pertumbuhan ekonomi kita sebesar 4,5%. Kondisi ini masih bawah rata-rata nasional. Kemudian juga tingkat kemiskinan Provinsi Lampung 10,2%. Ini pun di atas rata-rata nasional. Dan selanjutnya tingkat pengangguran pendidikan kita 4,19%, dan juga indeks pembangunan manusia kita mencapai 3,13. Angka ini pendidikan masih jauh di bawah angka rata-rata dunia nasional. Memperbaiki kondisi-kondisi di atas diperlukan upaya-upaya yang sangat luar biasa. Kita perlu berkolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah dan Provinsi Lampung tahun depan harus mempunyai peran sebagai kolaborator. Peran pemerintah harus mengajak masyarakat dan dunia usaha. Dan juga saya mengajak seluruh khususnya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, mari kita saling bahu-bahu, kita bersama-sama untuk pembangunan di Provinsi Lampung. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, ke depan prioritas pembangunan infrastruktur harus tetap dilanjutkan. Terutama infrastruktur yang kita harus mendukung sektor sosial, harus mendukung sektor pertanian dan juga pembangunan infrastruktur yang itu. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan petani. Kita harus meningkatkan petani akses yang lebih baik, tidak masalah. Produk-produk pertanian di Provinsi Lampung harus diberi nilai tambah mulai di desa. Kita juga akan fokus untuk program makanan bergizi gratis atau PPG yang bertujuan memberi makanan sehat bagi anak-anak hamil
Dan kami percaya program makan bergizi ini apabila diimplementasikan di Provinsi Lampung akan sangat menggerakkan ekonomi lokal. Tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tapi juga menciptakan kebutuhan ekonomi yang sangat besar yang ada di sekitar Provinsi Lampung. Teman-teman sekalian, kita ingin pendidikan ke depan lebih baik. Pendidikan pada kita bukan hanya transformasi, tapi juga kita pastikan pendidikan Provinsi Lampung akan membentuk karakter anak-anak dari Provinsi Lampung. Kami akan pastikan bahwa setiap anak di Provinsi Lampung mendapatkan haknya atas pendidikan yang berkualitas. Kami ingin secara khusus mengajak anggota DPRD Provinsi Lampung, mari kita awasi sama-sama pendidikan sektor pendidikan kita. Kita akan kita ingin masa depan Provinsi Lampung ini lebih baik. Tanda masa depan Lampung yang baik itu tanda-tandanya anak-anak muda kita harus pintar. Saran anak-anak muda kita harus pintar maka mereka harus sekolah. Saran mereka harus pendidikan kita harus kurang. Maka saya mengajak seluruh komponen, terutama pada DPRD Provinsi Lampung, mari kita sama-sama menciptakan pendidikan Provinsi Lampung lebih baik ke depan. Dan kita ingin memiliki sekalian masyarakat Lampung dapat mempunyai kualitas. Tidak hanya di perkotaan, tapi sampai ke desa harus mempunyai kualitas yang sama. Dan saya ingin menekankan pentingnya digitalisasi provinsi lokal akan pendapatan di daerah. Kami yakin potensi lokal pemerintah di Provinsi Lampung masih sangat bisa digitalisasi dalam menunjang meningkatkan pendapatan di daerah. Dan saya mengajak kepada kita semua untuk berani melakukan reformasi, memperbaiki diri. Aparatur terutama ASN harus mampu melayani masyarakat, bekerja keras dan tetap optimis, mewujudkan harapan yang diinginkan untuk kemajuan masyarakat. Di sisi lain, saya juga sangat berharap agar seluruh kalangan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan cara menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta memberikan masukan dan konstruksi dalam mendukung program pemerintah dan kehidupan masyarakat dan berbagai daerah. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, kita besar pembangunan Provinsi Lampung di tahun ke depan kita bersama kita. Berdasarkan peraturan petugas pindahan, maka dalam 6 bulan ke depan kebijakan pembangunan tersebut harus ditetapkan dari rencana pembangunan jangkaan daerah atau PPJD. Dengan mengacu pada tahun 2025-2030 yang tentunya PPJD ini membutuhkan kontribusi berbagai komponen pembangunan, terutama dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota DPRD di Provinsi Lampung. Maka menurut saya, kita harus saling membangun. Kita dibangun pemerintah saling membangun bersama pemerintah kabupaten kota, bersama Forkopimda, bersama instansi vertikal, bersama perguruan tinggi, bersama dunia usaha, bersama instansi pers, dan bersama seluruh kalangan masyarakat di Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, saya bisa mewakili gubernur secara pribadi dan mereka menyampaikan apresiasi yang tinggi dan bersama terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang telah melaksanakan sidang politik saya berhormat. Semoga jalan kerjasama yang baik ini akan terus berlanjut di masa-masa yang akan datang. Kepada masyarakat Lampung, saya mengucapkan terima kasih atas amanah dan telah diberikan kepada kami. Semoga doa, ikhtiar yang baik kita pertama kali dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup tahun hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Tajuk Karang Kuai Kuba,
Jangan lupa naik kereta. Mari semua bekerjasama membangun Lampung kita tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, berikan pertolongan dan hidayahnya kepada kita semua untuk membangun Provinsi Lampung yang kita cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengucapkan kepada Bapak Gubernur Lampung telah menyampaikan pidato sambutan. Kami atas nama pimpinan anggota DPR Provinsi Lampung, masyarakat Lampung, mengucapkan selamat pelantikan dan selamat memulai tugas sebagai Gubernur Lampung. Saudara Rahmat menjadi Wakil Presiden dan Wakil Gubernur Saudari Dr. Dian Nurani. DPRD Provinsi Lampung menyadari bahwa tugas memimpin daerah tidaklah ringan. Tantangan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, pemerataan pembangunan, dan penguatan daya saing daerah membutuhkan sinergi antara eksekutif dan DPR. Kami siap menjadi mitra kerja yang konstruktif, mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta memastikan setiap program berjalan transparan dan akurat. Bagaimana visi yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur Lampung yaitu bersama Lampung Maju Indonesia. Dengan kepercayaan yang begitu besar, dibuktikan dengan perolehan suara sebanyak 82%. DPRD Lampung optimis bahwa Saudara Rahmat Yardeni dan Saudari Dian Nurani dengan kapabilitas yang dimiliki dapat mengemban amanah dan dipercayakan oleh peserta pemilu, serta menata dan mengharmonisasi seluruh elemen di Provinsi. Kami berharap periode kepemimpinan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur yang dia telah bangun selama ini, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota semakin erat lagi, sehingga selalu tercipta dialog musyawarah dan semangat kebersamaan untuk menyusun kebijakan yang tepat. Kalau kata Pak Boleh ini Pak Gubernur, kita sebetulnya nggak bisa dibawa kita kalau begini. Kalau diselesaikan kalau tujuan bupati dan DPRD Provinsi Lampung akan senantiasa mendukung program-program yang inovatif, program yang langsung menyentuh masyarakat, dan bersama-sama membicarakan apa yang menjadi permasalahan dan bahkan dalam yang sejalan dengan aspirasi masyarakat dalam PJDP serta LPJDP, sehingga apa yang menjadi visi dan cita pembangunan nasional dalam LPJDP tahun 2025-2029 dapat tercapai khususnya di Provinsi Lampung. Dan untuk memungkinkan hal tersebut, DPRD Provinsi Lampung siap mengawal kebijakan-kebijakan kaum rakyat melalui penguatan dan sisi regulasi atau produk hukum daerah dengan bersama-sama mereview kembali produk hukum yang ada sehingga tercipta produk hukum yang bermanfaat dan berdampak langsung bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dampak sosial maupun dampak ekonomi. Sebagai contoh, peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah yang dirasa masih bisa dioptimalkan, mengingat dan mempertimbangkan potensi-potensi besar yang dimiliki pemerintah Provinsi Lampung, sehingga PAD dapat terrealisasi lebih maksimal. Peran DPRD dalam fungsi pengawasan saat ini tidak hanya terpaku pada evaluasi penyerapan anggaran belanja. DPRD juga memiliki peran penting dalam asistensi capaian pendapatan daerah, serta memfokuskan capaian output dan outcome dari seluruh program yang ada.
Yang kami hormati Gubernur dan Wakil Gubernur, kami seluruh masyarakat Lampung juga berharap jadikan keadilan sosial sebagai landasan kebijakan agar tidak ada satupun warga yang tertinggal. Libatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Jaga komunikasi dengan DPRD sebagai representasi suara rakyat agar kebijakan yang diambil dapat tepat guna dan berkelanjutan. Sebagai penutup, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung langkah-langkah strategis Gubernur dan Wakil Gubernur. Mari kita bekerja sama dengan integritas, kejujuran, semangat untuk melayani masyarakat Lampung. Kepada Tuhan Yang Maha Esa kita berserah diri. Semoga ikhtiar kita diberkahi dan dijadikan jalan untuk kemajuan Provinsi Lampung yang kita cintai bersama. Sidang paripurna Dewan yang kami hormati, akhirnya kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya rapat paripurna kesempatan ini. Sebelum saya tutup rapat paripurna ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Siang ini kita berkumpul dengan hikmat di ruang paripurna yang cukup hangat. Dengan semangat dan tekad yang kuat, legislatif akan duduk gubernur yang terhormat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih dengan kawan. Sebelum kita memulai acara hari ini, adalah sejenak kita menyaksikan video persembahan berikut ini. Masa jabatan tahun 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan masing-masing satu Rahmat Izani Zawza SPNN sebagai anggota Dewan dua Pekerjaan Bendera NN sebagai Wakil Gubernur Lampung. Lampung cinta, terima kasih semuanya pengguna kami pemimpinnya. Marilah kita bersama dia, insya Allah akan sama kita depan.
Hadirin yang kami hormati, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, pimpinan DPD Provinsi Lampung, Forkopimda Provinsi Lampung memasuki ruang sidang paripurna. Ini kan rapat paripurna perdana kita bersama gubernur kita yang baru ini. Ada pesan khusus nggak sih atau harapan khusus yang ingin disampaikan di kepemimpinan gubernur yang baru ke depan? Harapannya karena ini paripurna pertama ya dengan gubernur yang baru, saya berharap beliau bisa menyampaikan visi misi yang memang menjadi program beliau. Jadi pidato pertama ini saya berharap itu tereksplor sehingga semua orang bisa melihat dan mendengarkan. Nah kemudian harapannya saya kira karena ini gubernur baru, gubernur muda, presidennya juga baru, punya visi yang jelas untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan saya kalaupun ada efisiensi itu tidak mempengaruhi anggaran infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Harapannya itu tidak berpengaruh. Ada dorongan khusus nggak masalah yang harus diselesaikan oleh gubernur kita yang baru ini? Saya kira beberapa masalah misalkan tunda bayar dan lain sebagainya itu harus diselesaikan.
Tetapi yang terpenting adalah anggaran tidak boleh mempengaruhi anggaran infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih banyak, Bro. Terima kasih, Bro.